energi baru terbarukan, boros dalam menggunakan energi. Intinya, kebiasaan sederhana mencabut charger setelah digunakan bisa membantu menghemat energi. Sekali-kali nih, jangan sedikit sok ingat begini. Baru saya lihat di kampus, listrik kita boros parah. Matahari ini bikin gosong saja ya, tapi coba kamu lihat itu. Di teknik elektro, lu pasang panel surya. Kinclong-kinclong lagi, sebegitu bisa hemat energi listrik. Ya betul, saya baru lewat tadi, panas matahari begini, dong panen pasti kerja keras. Sedot energi matahari banyak betul. Lumayan kan bisa kurangi pemakaian listrik PLN. Nah itu dia, kadang kita ngeluh panas, padahal panas ini bisa kasih kita energi gratis tahu. Matahari bisa membakar kulit, tapi juga bisa bantu kita hemat listrik loh. Betul ya, kalau kita serius pakai energi surya begini, pemborosan listrik pasti berkurang. Papua nih mataharinya kuat, sayang sih kalau tidak dimanfaatkan. Wah iya juga ya, tapi kan juga gitu, panas tuh bikin malas ya. Tapi kalau kita ubah kita cara pandang, panas bisa jadi rezeki, bisa juga jadi solusi masalah listrik kampus. Itu baru omongan pintar, energi baru terbarukan dari panas matahari. Cocok sekali buat selesaikan pemborosan listrik kita. Nah teman-teman, setelah kita lihat sendiri masalah pemborosan listrik dan peluang dari panas matahari di kampus kita, sekarang mari kita bergeser ke data nyata bagaimana kampus-kampus lain di Indonesia sudah mulai memasang panel surya di gedung mereka dan apa hasilnya. Berikut ini adalah cuplikan salah satu kampus di Indonesia yang telah memanfaatkan energi surya sebagai sumber listrik terbarukan. Di Untan Pontianak punya PLTS terbesar di antara kampus-kampus yang ada di Indonesia. Ini luas banget, kapasitasnya mencapai 1,51 megawatt peak. Itu dalam setahun setara bisa menghidupkan listrik sebanyak 200.000 rumah loh. Keren banget kan? Dari matahari bisa menghasilkan listrik sebesar itu. Dan bisa menghemat biaya energi kampus juga loh. Kerennya lagi, dari PLTS ini bisa mengurangi polusi udara. Karena Indonesia punya komitmen membangun masa depan yang lebih hijau dengan memanfaatkan energi baru terbarukan. Dari gambar yang ditampilkan, terlihat beberapa kampus di Indonesia telah memanfaatkan energi surya sebagai sumber listrik terbarukan. Kalau kita lihat, kampus ini sebenarnya punya lingkungan yang terbuka dan terkena matahari sepanjang hari. Area seperti lapangan, halaman depan gedung, bahkan atap-atap bangunan semuanya mendapatkan sinar matahari yang sangat kuat. Setiap siang, matahari di sini tidak pernah setengah-setengah, kadang terasa panas, tapi sebenarnya inilah sumber energi yang paling melimpah dan gratis yang kita punya. Kalau pemanfaatannya diperluas, bukan cuma satu gedung, tapi seluruh fasilitas kampus kita bisa menghemat listrik jauh lebih banyak, sekaligus bisa ikut untuk mengurangi jumlah emisi karbon. Nah teman-teman, di Universitas Nusa Merauke juga telah terpasang beberapa panel surya di kampus ini. Meskipun kecil, inisiatif ini menjadi langkah awal kampus kita dalam memanfaatkan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan listrik PLN,
dan menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa. Nah teman-teman, setelah kita melihat berbagai gedung kampus yang telah memasang panel surya secara nyata, sekarang kita beralih ke sudut pandang para akademisi. Mari kita dengarkan langsung tanggapan dari Bapak dosen terkait pemanfaatan energi baru terbarukan di lingkungan kampus. Sekarang kita telah berada di depan gedung teknik elektro, kita akan masuk dan langsung akan wawancara dengan Bapak dosen di dalam. Tanggapan Bapak yang pertama, apa tanggapan Bapak terkait energi baru terbarukan? Kalau tanya tanggapan, ini kan energi terbarukan dia sangat membantu kita sebagai alternatif. Ya, selama ini kan kita menggunakan energi fosil, butuh bahan bakar untuk memutar generator. Jika bahan bakar itu habis, otomatis generator itu akan padam. Nah, sedangkan energi terbarukan itu tersedia di alam dan gratis. Nah, itu dimanfaatkan untuk manusia untuk menghasilkan energi yang tidak pernah habis. Sehingga muncullah yang namanya alat kincir angin, kemudian ada panel surya berfungsi untuk mengubah sumber daya yang ada pada alam untuk digunakan oleh manusia, khusus dalam bidang energi. Kira-kira begitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa pesan atau harapan Bapak tentang pentingnya mahasiswa memahami dan mendukung penggunaan energi terbarukan seperti ini? Ke depan seluruh dunia itu sudah menghitung-hitung bahwa energi fosil itu akan habis. Sedangkan selama bumi masih ada, berarti matahari pasti masih ada, angin juga pasti ada, air laut juga pasti ada. Nah, itu dimanfaatkan untuk kelistrikan, dipakai untuk kehidupan manusia. Jadi mahasiswa wajib mempelajari yang terbarukan karena digunakan untuk kita bersama. Nah, begitu. Baik. Ya. Nah teman-teman, setelah kita dengar langsung dari Bapak dosen tentang energi baru terbarukan, sekarang marilah kita lihat secara visual bagaimana teknologi panel surya bekerja melalui animasi sederhana yang akan memperjelas proses dari sinar matahari hingga lampu menyala. Dan sekarang setelah kita melihat secara visual bagaimana sinar matahari berubah menjadi cahaya yang menghidupkan gedung kampus kita, mari kita simpulkan dan lanjutkan ke ajakan bersama untuk membawa perubahan nyata. Energi matahari bukan hanya sekedar terang, tapi peluang untuk mengubah cara kita memperlakukan bumi. Kampus kita sudah memulainya, masing-masing sebagian ini adalah langkah awal yang berarti. Kita semua adalah bagian dari gerakan ini, bukan sebagai penonton, tapi sebagai penggerak. Setiap sangat yang kita matikan, setiap cahaya matahari yang kita manfaatkan adalah bentuk tanggung jawab. Mari jadikan kampus kita sebagai pelopor. Bersama matahari kita bukan hanya belajar, namun kita menjadi contoh untuk masa depan. Inilah saatnya terang bersama matahari.